Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 9 bulan 3 2022 kembali kita bertemu di dalam persekutuan firman Tuhan. Sudah sekitar 1 minggu saya tidak mengunjungi saudara di dalam pembukaan rahasia firman Tuhan. Saya sedang bergumul untuk mendapatkan pernyataan-pernyataan yang benar dari firman dan Roh Kudus. Karena apa yang saya sampaikan sebagai hamba Tuhan harus betul-betul berdasar firman dan Roh Kudus. Itu prinsip. Saudara, saat ini saya akan menyampaikan mengenai kegerakan kuda putih. Bahwa kegerakan kuda putih ini akan terjadi di tengah-tengah pergolakan dunia. Kegerakan kuda putih itu apa? Saudaraku, berulang saya sampaikan, itu adalah kegerakan dari gereja-gereja non-Israel dari seluruh penjuru bumi yang bersatu, dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat diurapi, yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16. Hamba-hamba Tuhan disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Hamba-hamba Tuhan itu membawa jemaat-jemaat dari seluruh penjuru bumi untuk kegerakan besar menjangkau, mempertobatkan bangsa Israel, supaya terjadi pertobatan nasional di bangsa Israel. Saudara, saat ini sudah ada beberapa orang yang menerima Tuhan Yesus dari bangsa Israel. Sebagian dari bangsa Israel sudah menerima Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika kegerakan kuda putih ini terjadi, saudaraku, seluruh Israel, saudaraku, ini harus ada satu pertobatan nasional, dari pejabatnya sampai dengan rakyatnya, saudaraku. Harus ada pertobatan nasional. Ini tujuan dari kegerakan kuda putih. Dan kegerakan kuda putih ini terjadinya di tengah gonjang-ganjingnya dunia. Oleh karena itu, kalau beberapa minggu yang lalu saya sampaikan mengenai persiapan kegerakan kuda putih, itu belum ada perang, saudaraku. Di mana? Di Ukraina belum terjadi perang, ya saudaraku. Belum, saudaraku. Kemudian berbagai macam bencana, kemudian Omikron juga belum begitu meledak. Saudaraku, saat ini perang mulai kita dengar derunya, saudaraku. Sekalipun ini belum merupakan kesudahan dunia, karena deru perang akan terdengar. Gempa bumi terjadi di mana-mana, seperti Matius pasal 24 itu katakan. Saudara, jadi kembali kepada kegerakan kuda putih. Jadi kegerakan kuda putih itu adalah kegerakan kudus, kegerakan Roh Kudus yang akan menjangkau, mempertobatkan Israel. Di sana akan terjadi pertobatan nasional, dari pemimpinnya sampai rakyatnya. Nanti akan terjadi satu pertobatan nasional. Itu kegerakan kuda putih yang nanti hasilnya ditulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-1 sampai ke-8. Kalau permulaan kegerakan kuda putih itu ditulis dalam kitab Wahyu pasal 6, saudaraku, ayat 1 dan 2. Kita akan baca dulu. Ini kegerakan kuda putih. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, mari. Perhatikan, ini suara yang memerintah kegerakan kuda putih itu adalah yang pertama dari keempat makhluk itu. Makhluk di dalam bait suci Allah yang seperti singa, yang berwajah singa. Kalau saudara membaca sebelumnya di dalam kitab Wahyu pasal yang keempat, artinya ini perintah dari Tuhan Yesus Kristus yang tampil sebagai raja, yang ditampilkan oleh Injil Matius. Jadi kegerakan kuda putih ini, saudaraku, ini diperintahkan oleh pribadi Tuhan Yesus Kristus yang tampil sebagai raja. Apa katanya, saudaraku? Mari. Kemudian, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Amin, saudaraku. Jadi kegerakan kuda putih ini adalah kegerakan kudus, kegerakan Roh Kudus. Saudaraku, kegerakan hamba Tuhan. Kalau kuda putih di Wahyu pasal 19 itu Tuhan Yesus, saudaraku. Tapi kalau
kuda putih di Wahyu pasal 6 itu hambanya Tuhan Yesus Kristus yang sedang melakukan kegerakan untuk menjangkau kekasih Tuhan, yaitu bangsa Israel. Saudaraku, jadi kegerakan kuda putih itu kegerakan kudus dari gereja seluruh penjuru bumi yang dipimpin oleh tokoh-tokoh rohani yang dahsyat, yang di dalam kitab Wahyu disebut sebagai 7 bintang atau 7 malaikat sidang. Saudaraku, dan keberadaan tokoh-tokoh itu sekarang sudah ada. Dan kegerakan kuda putih itu terjadinya di tengah-tengah pergolakan dan gonjang-ganjingnya dunia. Saudara, setelah kuda putih ini dilepaskan, saudara, kemudian apa yang mengiringinya? Kuda merah. Saudara, kita akan baca. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Makhluk yang kedua itu juga penampilan Tuhan Yesus Kristus sebagai hamba yang bermuka lembu. Saudaraku, di dalam Wahyu pasal 4 itu, saudaraku, makhluk yang kedua. Jadi kuda merah itu pun dilepaskan dari dalam bait suci Allah, diperintahkan oleh makhluk kedua dari bait suci Allah, dari penampilan Tuhan Yesus sebagai hamba. Itu memerintahkan apa, saudaraku? Mari dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Amin. Saudaraku, jadi kuda merah itu memiliki kuasa, saudaraku. Penunggangnya ini memiliki kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas muka bumi. Seperti sekarang mulai kita lihat, sekalipun ini belum kegenapan secara mutlak, ini masih samar, saudaraku. Kalau damai sejahtera itu diangkat dari bumi, saudaraku, nanti akan terjadi berbagai macam benturan-benturan, peperangan-peperangan. Negara akan bangkit melawan negara, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Saudaraku, seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Ayo kita akan baca lagi Wahyu pasal 6 ayat 4 tadi. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Saudaraku, kuda merah ini juga pelaksananya adalah guru atau bintang yang kedua. Saudaraku, sudah saya sampaikan spesifikasinya di dalam pokok bahasan terdahulu mengenai kuda putih, merah, hitam, kemudian kuda kelabu, saudaraku, dan penunggang-penunggangnya sudah bisa simak di link di bawah. Saudaraku, ini hamba Tuhan juga, saudaraku, yang akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal ini. Memang pekerjaannya, saudaraku, Musa itu ketika dia mencurahkan 10 tulah, dia itu seperti mengambil damai sejahtera dari Mesir. Mesir hilang damai sejahteranya, saudaraku, karena berulang-ulang kena tulah macam-macam, saudaraku. Kadang hamba Tuhan itu juga diutus Tuhan seperti itu. Kalau Tuhan memang menyuruh bernubuat mengenai bencana, ya bernubuat bencana. Bernubuat mengenai perang, ya nubuat perang. Nggak boleh untuk mengenakkan jemaat, saudaraku. Tuhan ngomongnya sama seorang hamba, kamu harus bernubuat ada perang. Lalu hamba ini ngomong, oh tenang, nggak akan ada perang, saudaraku. Ini ngeyem-yemin, nggak boleh. Kalau seorang hamba itu diperintah oleh Tuhan menyampaikan sesuatu, sampaikan, meskipun itu berat. Saudaraku, seperti halnya penunggang kuda merah ini, dia diberi tugas oleh Tuhan untuk mengambil damai sejahtera. Khotbahnya itu bisa mengambil damai sejahtera. Nanti tiba-tiba saja, saudaraku, seperti apa yang kita lihat sekarang ini, saudaraku, negara-negara saling beradu senjata, beradu power, saudaraku. Mereka terlibat satu peperangan yang besar, sudah yang dikasihi Tuhan Yesus. Kemudian ini meterai yang kedua, Wahyu pasal 6 ayat yang keempat. Kemudian ayat yang kelima, jadi kegerakan kuda putih itu berjalan di tengah-tengah hilangnya damai sejahtera. Jadi saudara yang tergabung dalam kegerakan kitab Wahyu, kalau ada deru perang, ada hilangnya damai sejahtera, sudah jangan takut, itu memang kegenapan zaman.
saudaraku, untuk menjangkau Israel. Israel itu orangnya jenius, pinter, saudaraku, kaya, saudaraku. Untuk memenangkan mereka supaya bertobat, itu harus dengan cara Tuhan yang sedemikian. Kalau tidak digentarkan dengan mujizat-mujizat Musa, digentarkan dengan mujizat meterai ini, saudaraku, bahkan nantinya juga ada sangkakala dan lain sebagainya, saudaraku, Israel itu sulit untuk bertobat, maka dijepit dengan peperangan sampai nanti terhimpit dan menerima Kristus Mesias. Saudaraku, Israel itu seperti itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi karena dia itu pinter, dia itu kaya, dia itu luar biasa, untuk memenangkan mereka Tuhan punya cara. Sebab kalau bukan dengan cara yang ajaib, susah memenangkan bangsa Israel. Mengadakan pertobatan nasional untuk bangsa Israel itu susah, saudaraku. Oleh karena itu Tuhan beracara melalui peristiwa-peristiwa besar, kegerakan kuda putih, kegerakan kuda merah, kemudian kuda hitam. Saudaraku, maaf ini saya minum, tenggorokan sedikit serak ya, saudaraku. Wahyu 6 ayat yang kelima. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu." Amin, saudaraku. Jadi selain tadi hilangnya damai sejahtera, ini juga nanti akan terjadi kelaparan, saudaraku, baik dalam arti jasmani maupun rohani. Nanti barang-barang menjadi mahal, saudaraku, karena dampak peperangan, krisis, saudaraku. Kalau saudara melihat misalkan ya, saudaraku, ada satu bom yang tidak cukup besar lah, kecil, sebesar mungkin bom Hiroshima dulu diledakkan, saudaraku, itu mungkin sistem perbankan di satu wilayah itu bisa down, saudaraku, untuk sesaat. Apalagi kalau bomnya besar, saudaraku, itu bisa nanti global, saudaraku, sistem perbankan itu macet seketika. Saudaraku, hal seperti itu menimbulkan kelaparan, nanti orang-orang kaya juga susah makan, saudaraku. Oleh karena itu di sini pun akan terjadi satu kelaparan, muncul kuda hitam, saudaraku. Ini acara yang diadakan oleh Tuhan, meluncurnya kuda hitam. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga. Makhluk yang ketiga itu yang bermuka manusia, artinya penampilan Tuhan Yesus sebagai anak manusia. Ini yang melepas kegerakan kuda hitam. Itu penampilan Tuhan Yesus Kristus sebagai anak manusia yang ditampilkan di dalam Injil Lukas. Itu yang mengadakan, yang melepas kegerakan kuda hitam sampai nanti terjadi kelaparan di muka bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi pertama, kegerakan kuda putih itu terjadi ketika dunia dilanda kehilangan damai sejahtera. Kemudian yang kedua, ketika dunia ini dilanda kelaparan. Kemudian yang ketiga, saudaraku, kegerakan kuda putih ini juga terjadi di tengah-tengah perang dunia. Saudara perhatikan baik-baik ini. Kita belum masuk 7 tahun terakhir, makanya saudara berdoa sungguh-sungguh supaya bisa menjadi penggenap-penggenap positif dari kegerakan kitab Wahyu, saudaraku. Dan letak dari perang dunia yang ketiga itu, saudaraku, itu 2 tahun ditambah sekitar 6 bulan, saudaraku, setelah kita masuk 7 tahun terakhir, sekitar di sana perang dunia yang ketiga itu, saudaraku, memuncaknya nanti di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat ini perang dunia yang ketiga ya, saudaraku. Ini tertulisnya dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata. Jadi ini meterai yang keempat, saudaraku, ini merupakan perintah aba-abanya itu dari makhluk yang keempat, penampilan Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang digambarkan sebagai burung nasar yang terbang dalam Wahyu pasal 4. Saudaraku, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning
dan orang yang menungganginya bernama maut. Maut itu disebut juga Thanatos dan Hades, saudaraku. Maut dan kerajaan maut itu ditulis sebagai Hades. Jadi Thanatos dan Hades mengikutinya, saudaraku. Ini apa tuh, saudaraku? Kenapa kok hamba Tuhan malah dijuluki maut, saudaraku? Saudaraku, ada yang menggambar di dalam ilustrasi itu penunggang kuda hijau kuning itu, wah, wajahnya gitu ngeri, tengkorak, saudaraku. Padahal sesungguhnya itu hamba Tuhan di akhir zaman loh, saudaraku, yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan nubuat apa yang harus terjadi. Bahwa saat itu memang nanti akan terjadi maut menelan bumi. Saudaraku, maut menelan 1/4 penduduk bumi. Saat itu akan terjadi perang dunia yang ketiga dengan korban 1/4 penduduk bumi. Jadi saudara ingat baik-baik ya, perang dunia yang ketiga itu nanti akan memakan korban 1/4 penduduk bumi. Saudara, seperti saya sampaikan tadi, ketika Musa itu membawa 10 tulah, Musa itu mencurahkan 10 tulah di Mesir. Dia itu tidak membawa damai sejahtera untuk Mesir, tapi berita bencana. Hamba Tuhan itu ketika membawa berita perang, saudaraku, dia disebut maut, laksana malaikat maut. Saudaraku, Tuhan Yesus sendiri, saudaraku, Tuhan Yesus itu memegang kunci, segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-1 ayat 16 sampai 20, di sana Tuhan Yesus itu yang memegang kunci maut dan segala kunci kerajaan maut. Nah, ini salah satunya ini diberikan kepada hambanya, saudaraku, dan wujud dari hukuman Tuhan yang adalah meterai keempat itu maut untuk 1/4 penduduk bumi, dan itu wujudnya perang dunia yang ketiga. Saudaraku, kita akan melihat Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ini bahasa kitab Wahyu, saudaraku. Jadi 1/4 penduduk bumi nanti korban dari perang dunia yang ketiga. Saudara, perhatikan baik-baik ini. Kalau nanti ini digenapi, saudaraku, artinya Israel itu sebentar lagi akan dipertobatkan oleh Tuhan. Akan terjadi pertobatan massal. Kalau Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8 ini sudah terjadi, perang dunia yang ketiga ini terjadi, saudaraku, kemudian ada 1/4 penduduk dunia mati, saudaraku. Perhatikan, ini Israel sudah dekat untuk terjadi pertobatan massal. Perhatikan baik-baik. Maaf ya, saya minum lagi. Dan untuk kegerakan kuda putih, untuk pertobatan massal bangsa Israel, Tuhan akan memakai kita, bangsa Zaitun liar, yang dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang disebut bintang-bintang Tuhan, yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Saudara, ayo kita akan baca Roma pasal 11 ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Amin, saudaraku. Jadi karena pelanggaran bangsa Israel yang menolak Tuhan Yesus, Israel itu mendambakan Mesias. Tapi ketika Mesias itu sudah datang dalam wujud Yesus, Israel kecewa. Kenapa Mesias tidak dahsyat seperti Musa? Akhirnya menolak. Dan penolakan Israel terhadap Tuhan Yesus itu menjadi berkat bagi kita. Kita menerima Tuhan Yesus Kristus, bangsa Zaitun liar yang seharusnya tidak memperoleh janji itu, kita dapat janji itu.
kita zaitun liar yang akan dipakai oleh Tuhan sebagai alat pencemburu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-25. Sebab maaf ya, serak sedikit. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi bangsa Israel itu akan tegar sampai jumlah yang ditentukan oleh Tuhan, orang-orang yang akan masuk surga itu genap. Jadi orang-orang yang masuk surga itu ada bilangannya. Kalau sudah masuk, sudah genap, nanti akan kembali dan keselamatan akan balik kepada Israel. Tuhan akan kembali mengasihi Sion. Saudaraku, pada saat itulah kegerakan kuda putih nanti terjadi. Ketika bilangan dari bangsa-bangsa non-Israel, dari zaitun liar itu sudah genap, maka saudaraku, kemudian terjadilah kegerakan kuda putih. Dan ini terjadi setelah kita masuk dalam 7 tahun terakhir, kemudian 2 tahun setelah 7 tahun terakhir itu kita masuk yang namanya kegerakan kuda putih tadi, lamanya 9 bulan. Di sana terjadi hilangnya damai sejahtera, di sana terjadi kelaparan, di sana juga terjadi perang dunia yang ketiga. Saudaraku, sebab itu kemarin saya sempat sampaikan pesan surat kepada tuan-tuan pemimpin dari negara-negara yang punya nuklir. Sekarang kalau perang ya silahkan, tapi nuklir jangan gunakan dulu sebab Israel belum dimeteraikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan baca ayat yang ke-26 dari Roma pasal 11. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang kamu peroleh. Jadi supaya oleh kemurahan yang kita peroleh, kita mendapat kasih karunia, diselamatkan, menjadi pewaris dari kerajaan. Kita menjadi kawan sekerja, Tuhan katakan seperti itu. Saudaraku, karena kita mendapat hak waris dari kerajaan surga lewat Yesus, maka oleh karena itu, oleh kemurahan yang kita peroleh itu, kita harus menjangkau kembali bangsa Israel dalam kegerakan kuda putih di akhir zaman. Untuk mempertobatkan, tadi dikatakan, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Inilah kegerakan kuda putih. Seluruh Israel nanti akan terjadi pertobatan massal, dan itu terjadinya sudah di tengah-tengah gonjang-ganjingnya dunia. Tadi saya sampaikan, kegerakan kuda putih itu terjadinya pertama di tengah-tengah hilangnya damai sejahtera. Kemudian kedua, di tengah-tengah hilangnya saudaraku, terjadinya kelaparan yang besar melanda bumi. Kemudian di tengah-tengah terjadinya peperangan-peperangan yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Peperangan-peperangan itu nanti akan menghimpit Israel, dan Israel terhimpit sehingga menerima Tuhan Yesus Kristus Mesias. Mereka angkat tangan nanti, saudaraku. Ini kuasa Tuhan yang sedang bekerja. Saudara, betapa dalam kuasa hikmat makrifat Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, kita yang sungguh-sungguh di dalam menanti janji Tuhan, di dalam kegerakan kitab Wahyu, kita sedang mau masuk di dalam 7 tahun terakhir. Kita hendaknya betul-betul setia
menyucikan diri, kemudian mempersiapkan diri untuk kita memiliki, kalau sudah jemaat memiliki karakter seperti 7 kaki dian emas, kalau sudah hamba Tuhan milikilah karakter bintang. Saudara, sampai nanti sudah dipakai oleh Tuhan untuk kegerakan kuda putih, menjangkau bangsa Israel. Dan kegerakan ini bukan di tengah-tengah suasana yang enak. Kalau dulu itu KKR, saudaraku, di gedung yang mewah sana, wah suasananya meriah-meriah luar biasa. Oh sekarang, saudaraku, besok ketika kegerakan kuda putih tidak seperti itu suasananya. Kalau sudah mendengarkan nubuatan itu, teruskan, sampaikan, jangan di stop. Saudaraku, sudah mendengar firman kebenaran itu, teruskan kepada yang berhak mendengarnya. Seperti kemarin saya menyampaikan mengenai surat kepada Vladimir Putin dan Joe Biden itu, saudaraku, itu jangan di stop, sampaikan kepada orang-orang yang sekiranya bisa menyampaikan hal itu kepada mereka. Saudaraku, firman Tuhan ini seperti angin yang menghidupi bumi, jangan di stop. Orang yang menyetop, menghentikan firman Tuhan itu, saudaraku, itu akan mendapatkan ibarat orang menentang badai, saudaraku. Sudah jadi adalah tugas kita semua untuk menyampaikan kitab Wahyu. Kitab Wahyu dalam pasal 1 sudah mulai berbahagialah ia yang membacakan, yang mendengarkan, dan melakukan apa yang tertulis di dalamnya, karena waktunya sudah dekat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi ini saat ini pada tanggal 9 bulan 3 2022 saya tidak berkhotbah panjang. Saya hanya sampaikan bahwa kegerakan kuda putih di mana kita menjangkau bangsa Israel itu terjadi bukan di tengah-tengah suasana KKR yang enak seperti zaman dulu, KKR di gedung yang mewah, fasilitasnya luar biasa. Nanti saudaraku, ini penjangkauan bangsa Israel, kegerakan kuda putih itu di tengah-tengah gonjang-ganjingnya dunia, baik yang terjadi karena bencana, karena wabah. Saudara harus survive dari wabah ini. Ada Omikron yang semakin mengganas, saudaraku. Ada COVID yang mengganas, saudaraku. Berbagai macam wabah, bahkan nanti ada penyakit aneh-aneh lagi, saudaraku. Saudara survive, kuat. Saudara, beberapa saat itu saya juga menghadapi hal-hal yang seperti itu. Dan Tuhan beri kekuatan saya menang. Sekalipun ya sedikit serak ini masih, saudaraku. Makanya saya minum ya, mohon maaf. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kegerakan kuda putih ini terjadi di tengah-tengah guncangan-guncangan, di tengah hilangnya damai sejahtera di bumi, di tengah kelaparan, di tengah wabah, di tengah peperangan bahkan, saudaraku. Dan nanti Israel akan menerima Kristus Mesias. Israel akan angkat tangan, menerima bahwa Tuhan Yesus Kristus yang dahulu kutolak itu ternyata adalah Mesias dan penyelamatku. Dia adalah mempelai priaku, mempelai pria surga. Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Pada saat itu terjadi, saudaraku, sudah lost. Saudaraku, saya nggak akan nulis surat lagi sama Bapak Vladimir Putin dan Joe Biden. Sudah, silahkan, mau apa-apa silahkan, saudaraku. Karena memang waktunya sudah dekat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus Imam Besar Agung memberkati.